Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arisona dengan NIM H05121082. Akan mempresentasikan seminar Statistika 1 dengan judul Pemodelan Spasio-Temporal Generalized Adaptive Model dengan pendekatan tensor produk spline pada data tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dengan dosen pembimbing Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok pembahasan yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang, analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang banyak digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Pada analisis regresi, variabel yang dipengaruhi disebut variabel respon, sedangkan variabel yang memengaruhi disebut variabel prediktor. Tujuan utama analisis regresi adalah menjelaskan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon, serta melakukan prediksi berdasarkan hubungan yang terbentuk. Pendekatan regresi yang umum digunakan adalah regresi linear, yaitu model yang mengasumsikan adanya hubungan linear antara variabel prediktor dan variabel respon, serta memenuhi asumsi statistik tertentu seperti normalitas, independensi, dan homogenitas varians. Model regresi linear cukup efektif digunakan pada data dengan pola sederhana karena memiliki interpretasi yang mudah dan prosedur estimasi yang relatif sederhana. Namun, hubungan antar variabel yang tidak selalu bersifat linear sering dijumpai dalam praktiknya. Hubungan yang sebenarnya bersifat non-linear apabila dianalisis menggunakan model linear dapat menghasilkan estimasi yang kurang akurat, residual cenderung besar, serta interpretasi pengaruh variabel menjadi kurang tepat. Menurut Hastia, penggunaan model linear pada data berpola kompleks dapat menyebabkan hilangnya informasi penting karena model terlalu membatasi bentuk hubungan antar variabel. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regresi nonlinear yang lebih fleksibel agar pola hubungan pada data dapat dimodelkan sesuai karakteristiknya. Metode pemodelan yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan bentuk hubungan data sesuai pola yang terbentuk diperlukan agar hasil analisis menjadi lebih representatif terhadap kondisi nyata. Salah satu pendekatan regresi nonlinear yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah Generalized Adaptive Model atau singkat GAM. GAM merupakan model regresi yang fleksibel karena mampu memodelkan hubungan nonlinear antara variabel prediktor dan variabel respon melalui fungsi aditif. Pendekatan ini memungkinkan pola hubungan yang kompleks ditangkap dengan lebih baik tanpa harus menentukan bentuk persamaan tertentu sejak awal. Fleksibilitas dalam GAM mengacu pada kemampuan model untuk menyesuaikan bentuk hubungan antar variabel mengikuti pola data tanpa harus menetapkan bentuk persamaan tertentu sejak awal seperti linear, kuadratik, atau polinomial. Model ini disebut fleksibel karena kurva hubungan yang terbentuk dapat berubah secara adaptif sesuai karakteristik data sehingga mampu menangkap pola hubungan yang kompleks dan tidak beraturan. Fleksibilitas GAM menjadikannya banyak digunakan pada berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan ilmu sosial. Data pada berbagai bidang tersebut seringkali tidak hanya menunjukkan hubungan nonlinear, tetapi juga dipengaruhi oleh variasi ruang dan waktu yang dapat mempengaruhi pola hubungan antar variabel. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya spatio-temporal generalized adaptive model sebagai pengembangan GAM yang mampu mengakomodasi pengaruh spasial dan temporal. Model STGAM relevan digunakan pada data amatan yang terdapat beberapa ruang dan rentan waktu. Keberadaan dimensi ruang dan waktu pada pengamatan memungkinkan adanya perbedaan pola hubungan antar variabel pada setiap wilayah dan periode tertentu, sehingga analisis memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menggambarkan perubahan pola tersebut secara lebih akurat. Pengabaian unsur ruang dan waktu berpotensi menyebabkan model kehilangan informasi penting serta menurunkan ketepatan hasil analisis. Stega mengintegrasikan komponen ruang dan waktu dalam kerangka GAM sehingga mampu mengembangkan variasi antar wilayah dan perubahan tren dari waktu ke waktu secara fleksibel. Fleksibilitas tersebut didukung oleh penggunaan metode smoothing yang mampu memodelkan interaksi multidimensi secara lebih adaptif. Salah satunya melalui pendekatan tensor product spline.
Tensor Product Spline merupakan salah satu teknik smoothing dalam GAM yang digunakan untuk memodelkan hubungan multidimensi secara fleksibel melalui kombinasi beberapa basis spline. Dalam pendekatan spline, terdapat beberapa jenis spline seperti truncated spline, base spline, phase spline, smoothing spline, dan thin plate spline yang memiliki karakteristik berbeda dalam membentuk kurva smoothing. Spline biasa umumnya digunakan untuk memodelkan hubungan satu dimensi atau data dengan skala variabel yang seragam, sedangkan tensor product spline lebih sesuai digunakan pada data multidimensi dengan skala berbeda seperti dimensi spasial dan temporal. Tensor product spline mampu memodelkan interaksi multidimensi secara lebih stabil dan lebih baik. Berbagai peneliti terdahulu telah menerapkan pendekatan GAM dan pengembangannya dalam pemodelan data spasio-temporal. Lanaya et al. Menunjukkan bahwa pendekatan Generalized Adaptive Model mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model regresi linear dan logistik dalam memodelkan temperatur air karena lebih fleksibel dalam menangkap hubungan nonlinear antar variabel. Fang dan Chan menggunakan spatiotemporal adaptive model untuk memodelkan variasi spasial dan temporal pada data lingkungan dan menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan model regresi linear konvensional dalam menangkap pola nonlinear serta heterogenitas spasio-temporal pada data lingkungan. Google et al. Menerapkan tensor product spline untuk memodelkan dependensi spasial pada data percobaan pemulihan tanaman dan memperoleh hasil bahwa metode tersebut mampu menangkap pola spasial dua dimensi secara lebih fleksibel serta memberikan performa model yang lebih baik. Feng 2020 menerapkan spasio-temporal generalized adaptive model untuk memodelkan risiko mortalitas COVID-19 di Toronto, Kanada, dan memperoleh hasil bahwa STGAM memberikan performa model yang lebih baik dibandingkan model biasa karena mampu menangkap hubungan nonlinear dan dinamika spasio-temporal secara lebih fleksibel. Meskipun demikian, penerapan STGAM dengan pendekatan tensor product spline pada data tingkat pengangguran terbuka di provinsi, di kabupaten dan kota provinsi Sulawesi Selatan masih relatif terbatas. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total anggaran kerja dan menjadi indikator utama dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja suatu wilayah. Indikator ini penting untuk dianalisis secara spasio-temporal karena nilai pengangguran pada setiap wilayah dan periode waktu dapat menunjukkan pola yang berbeda-beda. Tingginya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, rendahnya kesempatan kerja, serta potensi munculnya berbagai masalah sosial ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan pengendalian TPT sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pengembangan nasional maupun daerah. Salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait dinamika tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, karena memiliki karakteristik wilayah dan aktivitas ekonomi yang beragam. Berdasarkan uraian tersebut, pemodelan spasio-temporal generasi adaptive model dengan pendekatan tensor product selain pada data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penting untuk dilakukan. Data TPT yang diamati pada berbagai wilayah dan periode waktu menunjukkan adanya variasi spasial dan temporal yang perlu dianalisis agar pola hubungan yang terbentuk dapat dipahami dengan lebih baik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran pola sebaran TPT antar wilayah. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan adalah data tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan pada tahun 2021 hingga 2024. Yang kedua, komponen spasial dalam penelitian ini direpresentasikan menggunakan koordinat geografis wilayah yaitu longitude dan latitude yang diperoleh dari titik sentroid masing-masing kabupaten kota. Yang ketiga, evaluasi model dibatasi pada ukuran kinerja model, yaitu adjust R-square, deviance explained, dan AIC. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan model spasio-temporal generalized adaptive model dengan pendekatan tensor product spline yang sesuai dalam memodelkan tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua, mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021-2024 dengan menggunakan model spasio STGAM dengan
pendekatan tensor product spline. Selanjutnya, manfaat penelitian pertama sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang statistik, khususnya dalam penerapan spatiotemporal generalized adaptive model dengan pendekatan tensor product spline untuk memodelkan TPT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pemodelan yang mampu mengakomodasi hubungan nonlinear, variasi spasial, dan dinamika temporal sebagai bahan informasi, kedua sebagai bahan informasi dan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji pemodelan data spasio-temporal, terutama data sosial ekonomi yang memiliki karakteristik berbeda antar wilayah dan berubah menurut waktu. Dan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam penggunaan histogram dengan pendekatan tensor product spline pada data yang kompleks. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak terkait lainnya dalam memahami pola tingkat pengangguran terbuka pada setiap kabupaten kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai variasi TPT menurut wilayah dan waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, teori yang digunakan, terutama regresi linear, regresi nonlinear, regresi subparametrik, generalized adaptive model, analysis spline, tensor product spline, spatio-temporal generalized adaptive model, generalized cross validation, uji signifikan model, evaluasi model, dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian, sumber data, data diambil merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan sebanyak 96 pengamatan, yaitu data dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2024. Variabel penelitian, tingkat pengangguran terbuka sebagai Y, selanjutnya pengeluaran per kapita, tingkat partisipasi yang tekan kerja, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan kepadatan penduduk. Metode analisis yang pertama melakukan eksplorasi data, selanjutnya pengujian heterogenitas, selanjutnya pengujian ujian seriositas, selanjutnya pemodelan DAM, selanjutnya pemodelan histogram dengan pendekatan tensor product spline, selanjutnya uji signifikansi model, selanjutnya evaluasi model. Adapun pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.